ada orang kelop bilang gitu, saya spontan bangun langsung lari ke sungai itu, langsung terdengar ada tolong Pak gitu. Saya lihat, oh di situ, saya langsung ke situ, sebelah saya samperin. Saya lihat masih sadar ya, soalnya teriak-teriak kenceng, teriaknya masih kenceng, masih teriak, tolong, minta tolong Pak, tolong, kita bilang gitu. Saat ini saya sedang berada di rumah Mas Edo, pemuda Kelurahan Kedung Jenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, yang menolong 2 santriwati dari 8 santriwati yang tenggelam di Sungai Lusi Blora. Saat ini saya sedang bersama Mas Edo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Nah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, sehat. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas, awal mula Mas Edo menyelamatkan santriwati yang tenggelam di Sungai Lusi itu seperti apa gitu? Awal mulanya saya tidur, terus ada dengar adik minta tolong ada orang tenggelam, spontan saya bangun, langsung terjun ke sungai, ke pinggiran sungai. Ada 2 korban di situ, yang satu sebelah kiri, yang satu sebelah kanan. Spontan saya cari bambu buat ngasih ke korban itu, dipegang, bambu yang dipegang anak itu patah. Spontan saya nilem, bahasa Indonesianya apa? Menyelam. Saya menyelam lewat belakang korban, saya dorong ke pinggir. Ada mas Bayu itu dari pinggir sungai nanteng, nulungi ke atas. Saya naik ke atas, lihat yang sebelah kiri ada warga, yang 2 warga dari sana bantu pakai bambu juga. Saya lihat sudah selamat. Saya dengar dari atas itu ada minta tolong, teriakan tolong Pak gitu. Saya spontan langsung naik ke atas. Saya jalan sana ke atas, di situ sudah ada 4 orang warga yang bernama Pak Adib, Pak Kabib, Bapak Rotip, sama Mas Asik. Itu sudah mau nyelamatin korban itu, tapi seiring air deras pada nggak berani itu, cuma bawa tampar. Saya ke lokasi situ, saya ajak naik ke atasnya korban, bawa tampar. Saya mau nyebrang, dipengeng sama Pak Kabib, aku ae. Dia turun ke sungai baru 2 langkah sudah tenggelam gini, dia nggak berani balik ke pinggir kali lagi. Akhirnya saya renang ke pinggir, tampar itu dilempar, nggak sampai pinggir kali itu kan, cuma tampar itu di tengah kali. Saya renang ke tengah lagi, ngambil tampar, kok delalah yang di sana ditaleni. Jadi ini nggak bisa saya tarik, saya ke pinggir lagi. Habis itu tampar yang ditali itu dilepasin, baru dilempar lagi, saya ambil lagi, saya naik. Lihat posisi korban kok, wah jauh dari tepi itu. Nah, saya dari sana kayaknya ada yang minta tolong, manggil namanya korban itu teriak. Terus antara Bapak Kabib atau Bapak Adib bilang udah aman, biar si korban itu tidak panik. Pas saya lihat ke sana, ada ponakan saya yang bernama Lek Bayu itu, Lek saya yang bernama Lek Bayu itu, saya suruh ke atas nyamperin saya, nyebrang. Akhirnya dia nyebang, saya tali. Posisi adiknya kan di sana, korbannya itu saya suruh nyamperin, bawa tali. Pas ditalinya ditaruh ke pundak gini, saya tarik. Langsung saya naik ke atas, langsung ada warga Bangkle sana. Yang Bangkle itu ada 2 orang. Terus bapak saya minta tolong, suruh nganterin ke titik lokasi kejadian. Lokasi kejadian itu. Nah, itu kondisinya atau posisinya santriwati itu pertama kali seperti apa gitu? Kalau yang di sini 2 itu pegangan bambu. Bambu kayak ngelendong kan.
posisi gitu dia pegangan kanan kiri itu. Yang kalau yang satunya bambu satu dapur ini satu gitu besar gitu dia pegangan gitu. Ditambah ada bambu yang patah di air, dia naik di atasnya sama pegangan gini. Kondisinya dia sadar atau lemes atau seperti apa? Kalau kondisi saya lihat masih sadar ya, soalnya teriak-teriak kenceng, teriaknya masih kenceng di situ. Masih teriak, minta tolong Pak, tolong, kita bilang gitu. Nah Mas, ini pertama kali jenengan menyelamatkan orang tenggelam atau beberapa sudah pernah? Kalau nyelamatin baru ini, tapi kalau main-main temen kelap tenggelam itu sering. Mungkin ketika saat Mas Edo itu tiba-tiba langsung menyelam itu berarti spontan. Yeah. Dengan rasakan ada yang minta tolong, mosok nggak ditolongin, nggak gitu. Dalam arti minta tolong, saya langsung terjun gitu. Spontanitas lah, spontan gitu. Ingin menyelamatkan. Nah, ingin menyelamatkan si korban itu. Nah, kondisi sungai itu seperti apa? Kedalamannya, kemudian arusnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau kedalaman kurang tahu ya. Kalau segini paling masih nggak kelihatan dalam. Kalau posisi airnya itu lumayan deras itu. Karena sebelumnya itu hujan ya? Malamnya hujan gerimis gitu. Sampai pagi itu gerimis masihan. Nah, untuk kejadian orang tenggelam di Sungai Lusi itu baru pertama kali ini atau memang tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi? Dulunya sudah ada yang tenggelam. Tapi paling banyak ini atau kalau paling banyak tenggelamnya niki tiang 8 orang itu. 5 meninggal dunia, yang 3 alhamdulillah selamat gitu ya. Nah, untuk kondisi sungai ini gimana Mas? Lurus atau seperti apa gitu? Berkelok atau seperti apa? Kalau kondisi alur sungai itu lurus, nggak ada belok sini nggak ada, lurus dari sini. Kalau dari titik kejadian sampai yang di sini posisi lurus gini. Cuma ada kayak embung bunder gitu. Paling dimbung itu. Nah, mungkin Mas, setelah menyelamatkan 2 santriwati itu ya, jenengan sempat ikut berusaha untuk mencari korban yang lain nggak gitu? Ya, habis nyelamatin itu saya ke titik kejadian itu ada orang yang bilang itu masih 3 yang belum selamat gitu. Terus dengan itu saya telusuri pinggir sungai itu, ikut bantuin tim SAR atau apa itu. Intinya menyisir ya? Ikut menyisir mencari korban tenggelam yang belum ditemukan ya. Nah, Itu sampai jam berapa jenengan ikut menyisir? Terakhir itu sampai jam 12 siang. 12 ya. Sebelum kakinya kena. Gitu. Untuk kakinya itu terkena apa? Luka karena apa, Mas? Kalau kaki ini luka kena pecahan kaca. Pecahan kaca ya? Saat bantu pencarian itu. Nah, mungkin Mas, untuk jarak santriwati itu dari lokasi kejadian berapa meter? Kurang lebih berapa? 100 sampai 200 meteran dari titik lokasi sama 2 korban di sini itu. Sekitar segituan lah. Sekitar 200 meteran ya? 100 sampai 200 meteran itu. Nah, jarak antara santriwati pertama yang ditolong dengan yang kedua? Berdekatan. Jarak berapa ya? 2 meter. 1 meter, 2 meteran lah. 1 sampai 2 meter ya? Sekitar segituan.
Mas itu korban selamat usianya masih kecil atau memang sudah dewasa atau bagaimana sih? Kalau itu kurang tahu, saya belum tanya-tanya di korban. yang selamat, yang panjenengan tolong itu kira-kira? Kata warga ya kelas 3 SMA sanjangnya. Kelas 3 SMA. Nggih. Itu waktu terus dievakuasi kan panjenengan bawa dan digendong waktu itu. Saya nggak gendong, Tapi cuma minggirin. Posisi korbannya sudah selamat di darat, saya dengar di atas ada yang teriak-teriak, saya langsung ke atas gitu. Nggak sempat membawa ke perkampungan gitu, cuma terus di sempat pinggir jalan. berbincang nggak waktu dibawa ke sini, sempat berbincang sama? Nggak sempat ya? Ya karena ada yang di atas, ada yang teriak-teriak lagi. Berarti spontan lagi terus Ke lari atas. langsung ke atas. Nggih. Mas itu waktu ada yang menarik itu kakinya kan tadi kena itu juga kerasa nggak sih waktu kena benda tajam gitu, kerasa nggak? Ya nggak kerasa, keinjek baru berapa langkah kok perih kayak gitu. Saya lihat geteh tok. Yang teman saya dari belakang, bawa ke rumah sakit gitu. Oh, berarti itu yang menghentikan pencarian, terus sudah dibawa ke rumah sakit aja gitu. Sudah nggak bantu lagi pencarian. Itu korban dibawa kemana Mas, yang korban selamat? Yang selamat dibawa ke sini satu, yang saya dorong ke sini. Yang satu dari sana itu dibawa orang Bangkle. Di sana ada dua korban. Yang satunya lagi kan saya bawa ke atas. Ada orang yang nyelamatin di bawah ini, saya mintain tolong untuk nganterin ke titik lokasi situ. Ada kata-kata nggak dari korban gitu, misal selain minta tolong gitu, atau dia ibu atau bapak gitu, nggak ada? Ya cuma tolong Pak, Allahu Akbar ngoten. Oh dia sambil ngomong kayak gitu ya. Mas, kalau berarti ketika panjenengan spontanitas turun itu yang pertama kali nggak tahu bahwa itu nggak cuma 2 orang atau nggak cuma 3 orang awalnya? Nggak kepikiran, cuma ada titik suara di mana saya langsung samperin gitu. Itu dari adik tadi yang bilang ya dibangunin gitu. Ada orang kelep bilang gitu, saya spontan bangun langsung lari ke sungai itu, langsung terdengar ada tolong Pak gitu. Saya lihat di situ, saya langsung ke situ, saya samperin. Mereka juga para korban itu juga nggak tahu ya, misalnya itu orang mana itu nggak tahu juga waktu itu setelah diselamatkan, atau tujuannya apa gitu. Nggak tahu kalau tujuannya ya, langsung ya. Berarti santriwati itu berkunjung ke rumah gurunya gitu ya Mas ya? Taunya dari mana itu Mas? Kalau ke rumah, mengunjungi ke rumah ustazahnya, dengar dari warga kayak gitu. Oh, tapi kalau waktu di TKP nggak ada ustazahnya atau gimana, teman-temannya itu yang lain? Itu kan 60 orang ya? Iya. Berarti di TKP ada santri-santri yang lain? Di atas kayaknya ada. Oh, cuma jenengan nggak melihat secara detail ya? Iya. Oh. Lihat juga korban yang meninggal nggak Mas? Bukan sempat, soalnya kaki ini kena tadi kaca tadi itu ya. Saya duduk, cuma bisa duduk lah. Ya. Mas katanya kan itu kan anak-anak santriwati itu ke sungai untuk cari kerang ya. Nah, mungkin sepengetahuan Mas ini rumahnya kan di dekat Sungai Lusi gitu. Apakah memang aktivitas di Sungai Lusi itu banyak kerang dan banyak orang yang sedang mencari kerang atau seperti apa gitu? Atau pas musim kemarau kayak gitu? Kalau kerang zaman kecilku sering. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Iya, nggak ada. Kalau orang mancing di Sungai Lusi juga udah nggak ada? Kalau mancing masih ada. Masih ada? Saya juga sering mancing di bawah situ. Tapi kalau untuk cari kerang kayaknya sudah nggak ada, jarang. Tapi sebenarnya ada larangan nggak sih Mas? Maksudnya ketika orang bermandi di sini itu ada larangannya nggak sih? Kurang tahu ya. Soalnya dari kecil kalau main ke sungai gitu. Kalau ada larangannya paling dari himbauan dari orang tua gitu, dilarang mandi sungai, bermain di pinggir sungai kayak gitu. Nah, sungai ini tuh berarti tembusannya kemana Mas? Dari Sungai Bengawan Solo kah atau sungai besar lainnya? Kurang tahu nggih, kurang tahu. Demikian pemirsa Tribun Jateng, hasil wawancara dengan Mas Edo
salah satu warga yang menyelamatkan 2 santriwati dari 8 santriwati yang tenggelam. Dari 8 santriwati yang tenggelam itu 5 dinyatakan meninggal dunia dan 3 ditemukan dalam kondisi selamat. Mungkin bisa disaksikan di saksi kata di YouTube Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.